sisi etika kesehatan sendiri ya, terutama dari dokter. Ini seperti apa sih dengan adanya bocoran rekam medis tersebut begitu? Setelah saya baca berita media mengenai corona, kok saya jadi batuk-batuk ya? Kok saya jadi nyeri nelen ya? Gitu kan, kalau ketika ada orang dari luar daerah datang, misalkan Kota Subang, langsung ditetapkan sebagai ODP. Alih-alih dia belum tahu ODP itu apa sih gitu. Kalau sudah terpapar, ya ada kemungkinan Subang juga menjadi satu zona merah. Dia itu kan awalnya katanya rapid test dulu. Rapid test, betul. Gitu kan, ternyata hasil swabnya berbeda. Betul. Mungkin ini bisa sedikit dijelaskan. Halo, wargi kotasubang.com. Sekarang saya sedang berada di Klinik Orien Medica. Kita ketemu lagi di channel Kota Subang. Dan tentunya sekarang saya sedang bersama dengan Dr. Ogi Prayoga. Di mana kita sekarang di sini bakal sedikit membahas mengenai soal isu-isu corona yang sekarang ini berkembang, khususnya di Kabupaten Subang. Ya, dan beberapa waktu lalu tentunya kita juga sudah mendengar ya dok, kalau misalkan di Subang ini sudah beredar rekam medis pasien yang ternyata positif tercantum gitu kan di situ, dan ini merupakan sebuah hal yang bisa menjadi kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebetulnya kalau misalkan dari sisi etika kesehatan sendiri ya, terutama dari dokter, ini seperti apa sih dengan adanya bocoran rekam medis tersebut begitu? Jadi gini, sempat beredar foto hasil dari laboratorium pasien atas nama si pasien 001 di Subang gitu ya. Dia hasilnya menyatakan positif dan tersebar hampir di seluruh sosial media. Sebenarnya untuk penyebaran dari hasil lab ataupun resume medis dari pasien itu sendiri ada etikanya. Yang hanya boleh mengetahui hasil pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium dari pasien itu sendiri sebenarnya pasien dan tenaga medisnya yang menanganinya. Kalaupun memang ini karena di tengah pandemi yang memang lagi hits gitu ya, kebijakan yang boleh mengetahui mungkin dari dinas kesehatan atau memang pemerintah setempat. Tidak boleh ada bocor sampai ke masyarakat karena memang sangat berpengaruh secara psikis dan mental kepada ya seluruh masyarakat gitu. Intinya sih secara etika tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Tapi juga memang dari undang-undangnya juga itu ada sanksi tersendiri ya ketika orang yang menyebarkan hal tersebut begitu. Betul. Dari undang-undang kesehatan pun tercantum memang tidak boleh bahkan sebenarnya tidak boleh istilahnya dibawa pulang hasil rekam medisnya itu, resume medisnya itu. Oke, jadi cukup diketahui sama pasien dan yang memeriksa sendiri. Betul. Dan kalau misalkan memang dia periksanya di rumah sakit, ya rumah sakit itu sendiri yang punya rekam medis itu sendiri. Baik. Nah, sekarang ini jadi mungkin terutama untuk wargi Kota Subang sendiri ya, ini terutama karena sekarang kita lagi isu lagi panas. Jadi mungkin stop untuk menyebarkan hal-hal yang istilahnya itu mungkin sensitif isunya. Karena itu juga sekali lagi bisa berpengaruh terhadap psikis mungkin orang-orang di sekitar. Karena di Subang ini juga kan sekarang mungkin sebentar lagi akan ditetapkan sebagai zona merah. Karena sudah ada terkonfirmasi pasien positif corona gitu dok ya. Nah, tapi memang kalau misalkan ini masih ada orang atau juga mungkin masyarakat yang masih bingung mengenai soal perbedaan antara zona merah dan juga transmisi lokal, itu mungkin dokter bisa jelasin seperti apa? Yang dikatakan zona merah memang sebenarnya jika ada dalam satu kabupaten atau wilayah itu sendiri memang sudah terpapar atau memang dinyatakan ada positif coronavirus ya. Kalau memang transmisi lokal, yaitu memang penyebarannya dari wilayah yang sudah ditetapkan sebelumnya di zona merah juga gitu. Kalau sudah terpapar, ya ada kemungkinan Subang juga menjadi satu zona merah gitu. Siap. Dan itu penentuannya dari pemerintah setempat yang menentukannya gitu. Baik. Nah, mungkin saat ini juga ini selain soal isu yang tadi pasien yang positif di Subang juga kan sekarang berkembang dok ya, terutama mengenai soal antara ODP, PDP dan juga mungkin OTG. Mungkin di sini juga masyarakat belum pada tahu karena biasanya gitu kan kalau ketika ada orang dari luar daerah datang misalkan Kota Subang langsung ditetapkan sebagai ODP. Alih-alih dia belum tahu ODP itu apa sih gitu kan. Itu mungkin bisa menjelaskan antara OTG, ODP dan juga PDP. Siap ya. Gitu dok. Sebenarnya gini, kalau OTG mungkin karena memang dari penjelasan pun OTG orang tanpa gejala ya. Bisa jadi memang dia sudah ada faktor resiko setelah berpergian, misalkan ya, seperti itu salah satu faktor resikonya. Atau memang kontak dengan orang asing, ya, itu faktor resiko kedua. Tapi dia tidak ada menunjukkan gejala sama sekali, itu OTG. Ya. Yang dikatakan ODP, tahu ODP apa? Orang dalam pantauan. Oke. Ya,
orang dalam pantauan berarti kan sudah ada pemantauan dari pihak terkait. Yang di sini memang ODP biasanya difasilitasi atau dipantau oleh puskesmas setempat. Ya. ODP itu biasanya menunjukkan gejala ringan, misalkan karena memang seperti kita ketahui dan sudah lazim diketahui warga, gejala dari COVID-19 ini seperti batuk, ya, atau memang pilek biasa, ataukah nyeri menelan gitu. Dia gejala ringan, tapi ada faktor risiko juga, misalkan dia telah berpergian dari zona merah atau dari luar negeri misalkan, itu masuk ODP. Ada faktor risiko dan ada gejala. Tapi kalau misalkan dia sudah ada gejala berat, hampir memenuhi, misalkan tadi ada demam, ada sesek, ada flu gitu ya, ada nyeri menelan sampai memang susah banget untuk beraktivitas gitu ya, ditambah dengan faktor risiko dia habis bepergian dari luar negeri atau dari zona merah, ditambah dia kontak dengan orang luar negeri dan segala macamnya, itu kan sudah memenuhi semua persyaratan. Betul. Faktor risikonya dapat dua-duanya, gejalanya juga dapat, itu masuk PDP gitu. Oke, nah ini JJ mungkin juga ini ya sedikit buat catatan ya Dok ya. Betul. Jadi jangan sampai gitu kan kita menghakimi seorang yang entah itu misalkan baru pulang dari daerah atau bagaimana. Ternyata itu disebut ODP padahal itu belum tentu dia itu adalah orang ODP ataupun juga mungkin PDP seperti itu. Karena sekarang ini masih banyak berseliweran isu-isu seperti itu. Betul. Apalagi sekarang di banyak daerah ya Dok ya, seperti yang kita tahu juga bahwa banyak sekali masyarakat yang terutama dari luar daerah itu seringkali tidak diterima di masyarakat karena disangkanya ODP. Nah, mungkin ini bagaimana pendapat dokter dengan apa istilahnya dengan perlakuan masyarakat yang seperti itulah? Apakah itu memang sedikitnya harus atau seharusnya bagaimana begitu? Oke. Jadi karena memang dia ditentukan atau memang divonis sebagai ODP, banyak sikap diskriminatif ke orang itu sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya orang dalam pemantauan ini pun gitu ya belum tentu dikatakan positif ya. Cuman memang kalau misalkan ada sikap diskriminatif dari sosial dari sekitarnya, ya itu jelas salah ya. Karena kita tidak bisa menjudge tanpa adanya hasil dari pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium tadi penunjangnya gitu ya. Sebenarnya adanya diskriminatif ini sendiri ada sisi positifnya, maksudnya biar si orang tersebut dalam pemantauan itu sendiri tetap self karantina di rumah gitu. Dan memang disarankan pemerintah kan minimal 14 hari ya. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya dari segi sosial kita tidak boleh gitu diskriminatif, karena belum tentu yang mendiskriminatif pun dia bisa jadi malah dia OTG. Nah, itu gitu. Betul. Baik, nah ngomongin soal ini kan kalau misalkan dari kasus di Subang ini Dok, yang pasien 01 ini kan ada sedikit kecenderungan mungkin dia itu kan awalnya katanya rapid test dulu. Rapid test, betul. Gitu kan, ternyata hasil swabnya berbeda. Betul. Mungkin ini bisa sedikit dijelaskan juga kepada warga Kota Subang. Ini sebetulnya rapid test itu apa dan swab itu seperti apa dan hasilnya itu bagaimana di antara keduanya ini? Ya. Jadi sebenarnya rapid test itu sendiri itu tes serologi atau kalau kita bilang untuk imunitas kita. Ada salah satu imunitas yang dicek lah gitu, imunoglobulin ya. Dan itu hanya untuk screening, bukan untuk diagnosa. Untuk screening karena memang kita pemeriksaan awal lah intinya sebelum kita melanjutkan ke pemeriksaan swab. Yang dikatakan pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan akhirnya gitu, yang dikatakan dia positif atau enggaknya dari swab test. Swab test itu sendiri biasanya metodenya PCR. Itu bagian laboratorium lah ya. PCR dia itu semacam langsung melihat si virusnya gitu. Jadi apakah memang sudah terinfeksi atau tidak. Kalau misalkan hasil PCR-nya positif, sudah pasti dia COVID-19. Cuman kalau misalkan rapid test masih positif, belum tentu juga dia positif gitu. Jadi masih semu loh. Betul. Begitupun kalau misalkan ternyata hasilnya negatif ya, belum tentu negatif ya. Belum tentu negatif. Karena kan ini juga kasus yang kemarin sebetulnya negatif loh. Iya betul. Dia sebelumnya positif. Betul gitu. Jadi tetap harus aware lah gitu, walaupun hasil dari rapid testnya negatif. Baik seperti itu ya. Jadi mungkin untuk warga Kota Subang juga ini masih agak sedikit kebingungan mengenai soal rapid test dan juga mungkin soal istilahnya tadi swab itu seperti itu sendiri ya.
Nah, tapi kalau misalkan ini Dok mengenai soal isu virus corona ini kan sekarang orang sudah mulai panik, khawatir, apalagi di Banyak Subang sih, ini. betul. Di Subang ini Betul. sekarang udah mulai banyak yang katakanlah orang-orang beranggapannya ODP, Iya, iya. sama yang tentunya udah ada yang positif. Nah, ini Hmm. kira-kira gimana kita bersikap sebagai masyarakat, terutama mungkin edukasi dari tenaga kesehatan sendiri begitu Dok? Mungkin tanggapan dari masyarakat itu sendiri ya. Siap. Karena gini loh, banyak sebenarnya melalui sosial media ya. Iya. Sempat nge-DM, Dok, setelah saya baca jumlah positifnya bertambah, setelah saya baca berita media mengenai corona, kok saya jadi batuk-batuk ya? Kok Iya. saya jadi nyeri nelan ya? Kok saya jadi sesak napas ya? Nah, itu juga salah satu masuknya adalah gangguan psikosomatis di tengah pandemi COVID-19. Gitu. Gangguan psikosomatik ini gitu ya. Gangguan secara fisik yang timbul karena akibat pengaruh pikiran. Bisa karena stres, depresi, kecemasan berlebih. Karena kita cemas, muncullah sebuah hormon, dua buah hormon gitu yang dikatakan adrenalin dan kortisol. Ketika memang dalam kondisi ketakutan, dua hormon ini muncul sebagai respon bahwa tubuh kita tuh istilahnya harus lebih hati-hati lah gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan aman tapi si hormon dua ini berlebihan, itulah yang menyebabkan kecemasan berlebihan dan akibatnya muncul gejala-gejala yang sebelumnya nggak ada loh fisik secara fisik gitu. Jadi harus gimana nih menanggapi hal-hal seperti itu gitu ya. Yang pertama tetap batasi pembacaan media ya. Kalau misalkan memang orang dengan sebelumnya punya riwayat gangguan kecemasan berlebih, kalau dia menonton berita dengan penambahan terus-terusan, resikonya lebih besar dong. Betul. Dibanding orang yang sebelumnya ya udahlah biasa aja gitu ya. Cuman tetap pasti kena pengaruhnya. Cuman lebih ringan mungkin dibanding orang yang punya gejala itu. Batasi. Biasanya kalau rekomendasi dalam satu hari itu boleh dikatakan ya melihat media 1-2 kali lah. Selebihnya stop. Jadi ada pembatasan. Terus juga klarifikasi sumber media yang kita baca. Ya, apakah itu benar hoax atau memang benar-benar beritanya faktanya seperti itu gitu. Itu juga jadi tips gitu. Terus yang kedua tetap jaga kesehatan lah. Tetap jaga kesehatan maksudnya dengan kita cara fokus di rumah, melakukan aktivitas yang memang bisa kita lakukan di rumah, olahraga misalkan di rumah, berkomunikasi dengan teman, nggak mesti kumpul kan, berkomunikasi dengan teman lewat sosial media atau memang platform-platform yang udah banyak sekali, udah canggih sekali kan sekarang. Terus kembali lagi ke gizi makanan, makanan yang bergizi dan seimbang juga diperlukan. Terus yang selanjutnya sih sebenarnya tetap jangan keluar rumah. Iya, cuci tangan lebih baik dibandingkan penggunaan hand sanitizer. Jadi karena banyak panic buying ya, banyak banget nih beli hand sanitizer, banyak banget beli riweuh gitulah ya kalau orang Sunda bilang. Banyak banget nyari kok nggak ada hand sanitizer dan segala macam. Tetap paling efektif cuci tangan. Cuci tangan setelah aktivitas makan dan segala macam. Diusahakan cuci tangan. Betul. Seperti itu ya. Oke, baik Dok, terakhir Dok. Ini kan berbicara mengenai soal sekarang ada arahan dari Presiden juga mengenai soal instruksi selain social distancing gitu kan, ternyata kita juga harus menggunakan masker. Betul. Nah, ini kan juga ada 2 masker yang digugunakan seperti saya misalkan masker kain dan kalau misalkan dokter menggunakan masker medis. Nah, ini mungkin bisa sedikit edukasi kepada masyarakat sebetulnya masker yang seperti apa sih yang seharusnya digunakan gitu. Apakah mungkin masker yang seperti ini atau misalkan yang kain seperti ini Dok begitu. Ada himbauan sekarang dari WHO malahan bukan hanya dari Presiden. Semua orang baik yang sakit maupun tidak sakit harus menggunakan masker, terutama orang yang lalu lalang harus tetap keluar rumah gitu ya. Ada 2 jenis masker, misalkan ini masker bedah, ya masker medis, ada juga masker N95. Pernah lihat yang yang kayak mangkok gitu ya? Itu masker N95. Ya betul. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada masker kain. Sekarang kan banyak sih dijual masker kain. Kita sarankan kalau misalkan penggunaan masker medis ya digunakan oleh tenaga medis. Ya, selain untuk membantu juga kita di pasaran tidak susah untuk mencarinya, juga memang yang beresiko terpapar langsung, istilahnya kan ya, adalah tenaga medis karena mereka berhadapan langsung dengan pasien. Kita nggak tahu dropletnya yang masuk ke tenaga medis itu
apa aman atau tidaknya gitu. Masker medis mempunyai proteksi yang secara bisa dibilang sudah melalui tahap percobaan lah ya, lebih aman untuk virus dan bakteri gitu. Cuman kalau masker kain itu sifatnya hanya mencegah penularan. Oke. Gitu. Jadi untuk warga Subang.com ya, selain tenaga medis tetap gunakan masker kain. Jadi wajib hukumnya sekarang menggunakan masker. Gitu. Betul seperti. Jadi jangan sampai nanti masker yang medis malah diborong sama masyarakat biasa ya. Jadi kita yang susah. Iya betul seperti itu. Kalau gitu terima kasih banyak Dr. Ogi sudah sharing bersama kita di sini. Dan sekali lagi buat warga Subang.com apa istilahnya itu jangan panik. Jangan panik ya. Pokoknya tentang isu ini mudah-mudahan kita cepat berlalu dan kembali hidup normal seperti biasa. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Baik, dan terima kasih banyak hatur nuhun sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.